Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Genta Pratama dengan NIM 230705050. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Pak Rida di MK Struktur Data. Jadi tanpa basa-basi, mari kita lanjut. Yang pertama pembahasan. Nah, jadi di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada array. Kelebihan array yaitu akses data cepat dengan indeks langsung, mudah untuk diimplementasikan, menggunakan memori yang berkesinambungan. Kekurangannya itu adalah ukuran tetap, tidak bisa diperbesar atau diperkecil secara dinamis. Proses penyisipan dan penghapusan elemen menjadi lambat, terutama di posisi tertentu. Dan di sini ada stack, kelebihannya itu adalah mudah diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Dan cocok untuk di situasi last in first out atau biasa disebut LIFO seperti undo, redo, dan rekursi. Kekurangannya yaitu adalah hanya bisa diakses dari atas tumpukan yaitu top, tidak fleksibel untuk akses acak, dan ukuran stack terbatas jika menggunakan array sebagai basis implementasinya. Dan yang ketiga itu ada queue atau biasa disebut queuing. Itu kelebihannya cocok untuk proses first in first out atau biasa disebut FIFO seperti antrian layanan atau pemrosesan data secara berurutan, dan mudah diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Dan kekurangannya itu adalah proses dequeue atau enqueuing dapat memakan waktu jika harus menggeser elemen dalam array. Dan pada array yang tidak melingkar, efisiensi bisa berkurang karena space kosong tidak terpakai setelah dequeue. Dan keempat di sini ada linked list. Ya, kelebihannya adalah ukuran dapat bertambah atau berkurang secara dinamis. Penyisipan dan penghapusan elemen di tengah lebih mudah dibanding array. Dan kekurangannya tidak mendukung akses langsung elemen tertentu melalui traversal dari awal. Dan membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer atau referensi. Yang kelima ini ada tree. Dengan kelebihannya sangat efektif untuk representasi hierarki data seperti dalam sistem file atau kategori data, dan mendukung pencarian cepat dalam struktur data yang seimbang seperti binary search tree atau biasa disebut BST. Dan kekurangannya itu bisa menjadi tidak efisien jika tidak seimbang, memerlukan banyak memori untuk penyimpanan pointer. Dan yang keenam ini ada grep atau kelebihannya itu sangat fleksibel untuk mempresentasikan hubungan kompleks antar elemen seperti jaringan sosial, jaringan komputer, dan dapat diimplementasikan menggunakan agensi list atau agensi matrix. Dan kekurangannya itu memerlukan memori yang besar, terutama jika menggunakan agensi matrix untuk jumlah node besar, dan algoritma traversal kompleks dan sulit untuk dioptimalkan. Nah, jadi saya juga diberi pertanyaan itu perbedaan array dan list. Nah, jadi di sini array itu harus memakai tipe data yang sama. Misalnya kayak di sini saya membuatnya dalam bentuk integer. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, integer ini adalah angka bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lainnya. Dan di sini list. List ini bisa memakai tipe data yang berbeda, seperti tipe data boolean, yaitu true dan false, tipe data float yang berkoma di belakangnya seperti 3,1, 3,2, dan contoh lainnya juga. Dan sini kalau list juga bisa memakai tipe data string, yaitu seperti kata-kata ya apple, atau kata-kata yang memiliki titik petik 2 di atasnya gitu. Tipe data string namanya. Dan dia juga bisa memakai tipe data integer karena list ini bersifat semua gitu, bisa dimasukkan semua gitu. Jadi kita akan mencontohkannya di dalam codingan Python. Nah, jadi di sini saya akan membuat perbedaan antara array dan list di dalam Python. Oke, kita buat untuk komentarnya dulu. Array. Sini kita buat saja import array. Sebentar. Array. Kita masukkan
yaitu untuk kita memfokuskan di dalam satu tipe data, yaitu kita masukkan tipe data integer, yaitu kita masukkan singkatannya saja i, dan di sini dibuat koma, terus dibuat oh sebentar, ini ada kesalahan di sini, seharusnya nah ini dia kurung siku itu di bagian dalam ya dia. Kita buat buka kurung dulu, kita taruh ketik satu itu dan koma. Nah, ini baru dimasukkan tipe data yang ingin kita masukkan, karena di sini integer seperti yang saya bilang tadi di awal, dia harus bersifat bulat, 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Kita print nilai array. Nah, kita play dulu. Nah, jadi di sini nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi, array itu tidak bisa, kalau kita sudah memfokuskan dengan satu tipe data, dia tidak bisa dimasukkan tipe data lainnya. Contoh seperti ini. Saya ingin memasukkan tipe data string. Titik petik 2 di atas, terus kayak memasukkan kata-kata seperti apple. Kita play. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena saya sudah memfokuskan satu tipe data, yaitu tipe data integer. Maka dia tidak bisa masuk tipe data lainnya gitu. Kita buat sekarang list. Untuk membuat list tidak perlu mengimport library lagi ya, dia langsung saja list. Kita masukkan saja tipe datanya, masukkan saja nilainya, seperti saya mau 1, terus ada nilai boolean, boleh true, terus ada sebentar, ada true, ada float, mungkin tipe data float, itu 3.1 yang berkoma, dan kita taruh di sini string. Ini ada 4 tipe data, yaitu ada integer, ada boolean, ada float, dan ada string. Kita print dulu. Oh, ini ada salah sebentar. Kita play. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di dalam string, di dalam list sendiri itu bisa dimasukkan berbagai macam tipe data. Ini saya sudah masukkan 4 tipe data, yaitu integer, boolean, float, dan string. Nah, jadi di sini ada soal yang diberikan kepada saya lagi, yaitu kata-kata itu array termasuk dalam struktur data statis, yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Nah, jadi di sini memang benar dalam konteks beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa C atau Java itu, di mana array memiliki ukuran tetap setelah didefinisikan. Dengan kata lain, array tersebut bersifat statis gitu. Kapasitas memori yang dialokasikan satu kali dan tidak dapat diubah selama runtime. Tapi di dalam Python, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya akurat. Kenapa? Karena Python tidak memiliki array statis bawaan seperti di C atau di Java.
Jadi mungkin teori ini tidak berlaku di Python karena Python sendiri tidak memiliki array gitu. Array statis bawaan yang dipunyai seperti bahasa C atau Java. Mungkin contoh codingan di Python yang saya berikan ini bisa membuat mengerti teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membuat pernyataan yang sebelumnya sudah saya bacakan. Itu codingannya seperti ini. Kita buat dulu import. Kita masukkan dulu library-nya. Terus from array import array. Sini array. Seperti yang codingan sebelumnya, kita taruh di sini i karena kita sedang masukkan nilai array, terus masukkan kurung siku. Masukkan saja nilainya seperti yang awal juga, 1, 2, 3, 4, 5, dan kita print. Ukuran awal kan koma dibuat sys terus get size of, ini dia sintaknya seperti itu, get size of. Terus kita buat lagi ininya untuk masukkan variabelnya itu array ar. Nah, kita play dulu. Sebentar. Nah, ukuran awal array itu adalah 100 gitu. Jadi di sini untuk biar kita bisa melihat perbedaannya, saya akan masukkan masukkan nilai baru di dalam array dan menghapusnya lagi. Mungkin itu akan memperlihatkan kalau array di dalam Python itu bisa berubah gitu. Seperti ini. Append sintak untuk masukkan nilai itu adalah append di dalam Python. Terus kita masukkan nilai setelah 5 itu 6. Dan kita print. Kurang sesudah ditambah. Masukkan juga ini yaitu sys terus get size. Terus masukkan variabelnya itu array ar. Nah, kita play. Nah, nilainya itu bertambah dari 100 maksudnya ukurannya itu bertambah dari 100 ke 116. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita nambahin nilainya itu agak banyak kan, biar dia kelihatan. Bentar, kita langsung copy saja. Kita tambahin setelah 7, setelah 6 yaitu 7, dan kita sekalian buat untuk penghapusannya gitu. Penghapusan ini print.
kita play. Nah, tapi di dalam Python ini perubahan ukurannya itu hanya sekali saja, yaitu waktu kita menambahkan nilai di awal. Dan jika kita menghapus 2 kali, ini kan saya tambahin 2 kali nih. Nah, kalau saya hapus 2 kali, nilainya itu juga bakal tetap. Nah, dia tidak akan berubah lagi walaupun kita sudah menghapus 7 dan 6 ini, karena dia dari penambahan awal dia akan dari 100 dia akan bertambah ke 116, dan sisanya itu dia nggak bakal berubah, dia bakal tetap gitu aja, walaupun mau kita tambahin sampai 5 kali, 10 kali, atau dihapus 5 kali atau 10 kali juga dia bakal 116, dan ini nggak akan berubah, tetap di 116. Nah, jadi di sini kita akan membuat data list. Kita buat variable list dengan suku agar cepat. Jadi saya akan membuat tipe datanya dalam bentuk integer saja. Di print, masukkan slash n ini biar rapi saja ya, biar nanti waktu di play codingannya itu terpisah antara list dan array. Ukuran awal itu kita masukkan dulu is get size of, itu dia. Kita masukkan variabelnya list. Kita play dulu. Nah, jadi ukuran awal list sendiri yaitu 104. Nah, kita mau lihat untuk perubahan data, perubahan ukurannya itu ketika ditambahkan data baru gitu. Jadi kita tinggal tambahin datanya. Jadi sini saya akan menambahkan 2 data langsung biar kelihatan perubahannya gitu. Kita masukkan habis 5 itu 6 aja kita buat. Enter, kita print. Sys.get size of, kita masukkan variabelnya list, dan ini saya menambahkan langsung 2. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk ukuran awalnya itu 104, waktu ukuran setelah ditambahin itu 104 mesti, dan waktu penambahan kedua dari 104 dia langsung loncat ke 152 gitu. Ini menartikan kalau list itu adalah dinamis. Mungkin coba kita hapus datanya menggunakan pop dan kita ubah dulu dihapus. Langsung kita play. Nah, masih 152. Sebentar, kita hapus sekali lagi. Nah, dia akan langsung turun ke 120. Coba kita tambahin dan coba kita hapus saja sekali lagi. Kita play. Nah, dia tetap 120. Jadi perubahannya itu setiap 2 kali ya. 2 kali perubahan, maka nilainya baru berubah gitu. Nah, jadi untuk pencontohannya kita lanjut lagi. Jadi pendapat saya tuh, karena setelah kita menjalankan kode yang tadi kita buat di dalam bahasa Python, kita tuh melihat gitu bahwa ukuran memori list dan array di dalam Python tuh dapat berubah, walaupun perubahannya tuh kayak seperti di dalam array sendiri itu terjadi hanya sekali.
Tadi kan dari 100 dia langsung loncat ke 116, dan kita tambahin dua nilai lagi, dan kita hapus dua nilai lagi, itu ukurannya tetap sama gitu, nggak berubah gitu, tetap 116. Kecuali dengan list tadi perubahannya terjadi setiap 2 kali penambahan dan 2 kali penghapusan gitu, baru ukurannya berubah gitu, dari 104 ke 152 dan turun lagi ke menjadi 120 gitu. Dan di dalam Python dapat berubah saat elemen ditambahkan atau dihapus. Ini menunjukkan bahwa struktur data di Python ini tidak bersifat statis gitu. Mungkin di dalam array di dalam bahasa C atau Java itu bersifat statis. Ya seperti saya jelasin tadi, kalau di dalam Python sendiri itu tuh nggak memiliki array statis bawaan seperti di C atau di Java gitu. Jadi kesimpulan dari ujian saya ini adalah pernyataan bahwa array adalah struktur data statis dengan ukuran memori tetap. Tidak sepenuhnya benar dalam konteks Python, karena Python list dan array bersifat dinamis dan ukurannya dapat berubah. Jadi sekian dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lain gitu dalam mencari pengetahuan baru gitu, bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.